Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Al-Irsyad Kota Tegal yang berbahagia, jumpa lagi dengan Ustadz Said. Kita kembali belajar pendidikan kewarganegaraan. Kita lanjutkan bab yang ketiga kemarin, yaitu keragaman yang ada di Indonesia. Ustadz ulang kembali, kompetensi apa sih yang diharapkan ketika kalian mempelajari bab yang ketiga ini? Yang pertama, diharapkan setelah anak-anak mempelajari bab 3 ini, anak-anak dapat menjelaskan peranan keberagaman di Indonesia. Jadi keberagaman di Indonesia itu hakikatnya atau peranannya bagaimana. Kemudian yang kedua, diharapkan anak-anak setelah mempelajari materi pada bab 3, anak-anak dapat menyebutkan macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia. Serta yang ketiga, diharapkan anak-anak mampu menganalisa sikap yang harus dilakukan oleh warga negara ketika menghadapi keberagaman yang ada. Baik, Ustadz ulas sekilas tentang pelajaran minggu kemarin, bahwa kita ingat Indonesia itu negara yang multikultural, memiliki banyak perbedaan, banyak keragaman. Nah, keragaman ini bisa menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia bila kita mensikapi keragaman itu dengan baik. Keragaman itu bisa saling menjadikan negara ini kuat karena saling bantu-membantu, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi ingat, keragaman itu juga bisa menjadi kelemahan bagi bangsa Indonesia. Artinya bisa menjadi musibah bagi bangsa kita ketika keragaman itu dijadikan sebagai alat untuk memecah belah bangsa kita. Karena seringkali keragaman itu kalau tidak disikapi dengan baik akan menimbulkan dan gampang menimbulkan perpecahan. Maka tergantung apakah kita akan menguatkan bangsa ini dengan keragaman atau akan menjadikan bangsa ini lemah karena keragaman kita. Tentunya kita ingin bangsa ini kuat walaupun bangsa ini memiliki keragaman yang sangat banyak. Pelajaran minggu kemarin juga kita sudah mempelajari 3 macam keragaman. Ada keragaman sosial yang meliputi suku, agama, serta mata pencaharian. Kemudian yang kedua, keragaman budaya. Bukankah di Indonesia itu sangat beragam rumah adatnya, baju adatnya, kesenian, senjata, bahasa, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan belajar tentang keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Bisa kita amati, bisa kita lihat betapa banyaknya usaha ekonomi yang ada di Indonesia. Betapa banyak ragam jenisnya mata pencaharian masing-masing penduduk Indonesia. Ada yang bermata pencaharian bergerak di bidang pertanian, ada yang mata pencahariannya bergerak di bidang peternakan, ada yang mata pencahariannya bergerak di bidang pertambangan, ada juga yang kegiatan ekonominya berupa jasa, bukan hanya sebatas mengelola kekayaan alam, tetapi juga berupa jasa. Nah, bagaimana keragaman, mensikapi keragaman ekonomi yang banyak? Bagaimana mensikapi banyaknya di sekitar kita yang berbagai macam profesi dan mata pencaharian? Maka sikap kita terhadap keragaman ekonomi adalah yang pertama, kita harus saling menghargai satu sama lain, harus saling menghargai apapun pekerjaan orang itu, apapun mata pencaharian orang itu, kita harus saling menghargai. Tidak boleh kita menganggap rendah. Kita nggak boleh misalkan menganggap rendah petani atau kita menganggap rendah nelayan. Tidak boleh, karena mereka adalah orang yang membantu kita. Mereka adalah orang yang menguatkan kehidupan kita. Maka kita harus saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, tidak boleh merasa sombong kalau kita dianggap mungkin memiliki ekonomi yang lebih, memiliki harta yang lebih, tetapi harus berusaha senantiasa membantu kekurangan. Bukankah dalam ajaran Islam juga demikian?
orang yang kaya diperintahkan untuk membantu yang miskin. Karena orang yang kaya sebenarnya membutuhkan bantuan si miskin. Orang yang kaya misalkan profesi dia pegawai misalkan. Dia butuh tukang jahit karena tukang jahit eh, yang membantu menjahitkan pakaian dia. Dia butuh petani karena untuk makan dia membutuhkan hasil dari petani. Orang yang orang yang memiliki orang yang memiliki kelebihan ekonomi harus senantiasa berusaha membantu kekurangan-kekurangan saudara-saudaranya. Kemudian yang ketiga, jika kita merasa ekonominya kurang, maka jangan merasa malu dan iri dengan mereka yang mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala membagi rizki sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Yang mendapatkan kelebihan ekonomi, maka dia harus bersyukur. Nah, dua sifat ini, sabar dan syukur ini, akan saling menguatkan di dalam kehidupan kita. Itulah mulianya ajaran agama Islam dan bisa kita pakai dalam kehidupan bernegara. Kita yang mungkin memiliki kelebihan ekonomi harus senantiasa membantu. Kita yang mungkin diberikan kekurangan ekonomi jangan merasa iri, tetapi bersabarlah dan berusaha. Inilah sikap kita terhadap keragaman ekonomi yang ada di negeri ini. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Untuk pemahaman lebih mendalam, silakan anak-anak bisa mempelajarinya lewat modul. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.